وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin, yaitu membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan salat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulangi sedikit. Dan juga tidak batal sholat dengan berdehem seperti yang disebutkan di atas, karena sukar menyebut bacaan yang wajib seperti Fatihah dan sebagainya dari semua rukun qauli. Jadi berdehem itu tidak membatalkan sholat, karena kalau tidak berdehem sukar membaca atau menyebut bacaan yang wajib. Artinya bacaan yang wajib itu tidak sempurna kita ucapkan karena sesuatu hal yang menghajatkan kepada dehem tadi. Seperti misalnya membaca Fatihah, lalu suara payat kah aja orang bahasa berkumpanya itu payat kah apa? Nang parau atau apa? Entah kebanyakan makan lakatan ya kan, makan pulut lalu payat suara. Lalu kadang mengaluarnya sandat deh kita. Lalu berdehem itu tidak membatalkan sholat. Dan sebagainya, artinya yang lain yang dari rukun-rukun qauli. Arti qauli itu rukun bacaan, seperti takbiratul ihram, ya kan, itu rukun qauli bacaan. Habis itu apa lagi? Tahiyat akhir, rukun qauli. Habis itu apa lagi? Sholawat atas Nabi, rukun qauli juga. Habis itu apa lagi? Salam yang pertama, itu rukun qauli juga.
Jadi rukun qauli itu maksudnya telinga kita harus mendengar, telinga kita sorangan lah, jangan telinga orang nama dengar, telinga kita aja. Amun telinga orang nama dengar kanyaringan. Jadi telinga kita aja cukup nang mendengar, ya kah? Jangan sampai ke telinga orang karena orang terganggu, ya kalau kanyaringan kah ya kah bacaan tuh ya kah? Sampai yang di higa-mahiga ini terganggu, salah juga pulang ya kah? Supaya yang dihigani jangan merasa terganggu dengan kita banyaring atau mengangkat suara sedikit ya kah, supaya kita mendengar. Nah, jadi yang badehem tadi itu apabila rukun qauli, artinya rukun bacaan yang telinga kita harus mendengar, mendapat kesukaran membacanya tanpa mendehem, ya kah? Nah, sekalipun banyak dehemannya nerancak, tapi kadang keluar bisa suara kita ya kah? Payat benar rupanya. Lalu rancak badehem itu kada jadi masalah. Nang jadi masalah ya kah? Payat kada apa kada badehem-dehem. Nah itu yang bersalah. Itu yang bisa membatalkan sholat. Ya kah? Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Ubab, karena mendehem disebabkan seret suara atau serak suara dalam membaca rukun qauli yang bergantung sahnya sholat, maka mendehem pada saat itu dimaafkan. Artinya kada membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu apabila tidak ada apa-apa lalu badehem, ya kan? Badehem ya kan? Sedikit-dikit kayak itu sembahyang. Nah itu batal sama. Ada apa-apa aja udah badehemnya. Atau sekedar orang lewat ada misalnya lalu nah itu apa maksudnya? Berbeda dengan mendehem karena tidak dapat lagi dielakkan pada tempat yang tidak tergantung sahnya sholat, maka tidaklah dimaafkan. Artinya amun badehem tadi tapi tidak ada alasan yang kuat ya kah? Kada ada mengenai apa namanya sah atau tidaknya ya kah? Karena rukun qauli itu ya kah, rukun qauli, arti qauli itu kan ucapan bacaan. Apabila telinga kita kada mendengar itu kada sah. Yang ngaran rukun qauli itu apabila kita kada mendengar telinga kita, dengan syarat pulang ya kah, tempat kita sholat itu tidak ada suara apa-apa, kada ada suara bising, ada misalnya telinga kita kada mendengar, nah itu kada sah sholatnya. Kecuali misalnya di tempat yang bising ya kah, misalnya di higa masin, kita masin hidup sembahyang di higa masin, nah itu mau kada mau kita kadang mendengar kadang kada karena bising. Ya kah, ada ini suaranya apa hening. Kada ada orang lewat, kendaraan lewat, kada tapi ada misalnya ya kah? Kada mendengar. Nah, yang itu yang dimaksud dengan rukun qauli. Demikianlah yang dipahami dari perkataan Syekhul Islam di dalam kitabnya Minhaj. Sedang yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah, maka dikiaskan mendehem karena sukar membaca rukun qauli, sehingga mendehem karena sukar mengeluarkan suara,
pada yang disunatkan membaca atau hanya sukar dengan suara nyaring. Ya kah? Kalau yang kita baca itu hanya sunnat saja, ya kah? Arti sunnat itu tidak termasuk rukun qauli. Misalnya apa? Membaca surah aja misalnya. Membaca surah itu kan hukumnya sunnat ya. Lain Fatihah, ya kah? Surat yang lain daripada Fatihah itu sunnat ya hukumnya. Biar serak, lanjutakan nggak ada apa-apa aja, kada usah berdehem. Tapi nang dibaca ini yang sunat aja, ya kah? Tidak termasuk rukun yang wajib. Kalau jahil tentang hukum mendehem dapat membatalkan sholat, maka kejahilan itu dianggap sebagai uzur bagi orang yang awam. Lain misalnya orang ini kada tahu, ya kah? Kada tahu nang badehem itu membatalkan sholatnya, kada tahunya, ya kada apa-apa ya, nya kada tahu. Tapi amun sudah tahu, nah ini berbahayanya. Sudah tahu bahwa badehem itu batal, jangan badehem lagi. Nang kada ada sebabnya, ya kah? Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah bahwa setiap yang uzur bagi orang yang awam karena jahil atau karena masalah itu sangat tersembunyi bagi orang yang awam, maka ia dibebaskan dari siksa. Artinya kada apa-apa aja, amunnya itu jahil. Yang seperti ini diperkuat oleh keterangan para fuqaha yang mengatakan wajib bagi mukallaf ilmu yang zahir, yang tidak wajib mempelajari ilmu yang tersembunyi. Itu sebagian fuqaha yang mengatakan wajib bagi mukallaf ilmu yang zahir, yang tidak wajib mempelajari ilmu yang tersembunyi. Arti mukallaf itu orang yang sudah sampai umur, ya kan? Kalau seseorang ditimpa penyakit yang senantiasa batuk-batuk sehingga tidak ada sedikit waktu jua pun di dalam sholat yang tidak batuk, maka yang seperti itu dimaafkan dan tidak wajib mengqadha sekalipun telah sembuh. Ini misalnya orang ada penyakit batuk-batuk, ya kan? Setiap kali sholat nggasin batuk tuh kada sinampihan, ya kah? Nah ini dimaafkan ya udah sedin, dimaafkan ya, dimaafkan. Artinya kada wajib mengqadha sholatnya tadi sekalipunnya karena sudah sembuh, ya kah? Sebulan ada nang batuk-batuk tuh tadi kada sinampihan, ya kah? Tapi akhirnya sembuh juga. Nah kalau sudah sembuh nya kada wajib mengqadha sholatnya tadi. Permasalahannya dengan orang yang gatal pada tubuhnya, maka ia tidak dibebankan untuk menanti sampai hilang gatalnya, ya sama dengan permasalahan orang yang ada gatalan di badannya, ya kah? Ada gatalan di badan misalnya haru-haru begaru aja, waktu sholat sampai nya wajib sholat biar bagaru tarus, ya kah? Ada apa? Biar bagaru tarus kada kawapang mang pihak kana anu gatal itu deh kayak mana wayah apa jua ampehnya, ya kah? Nang gatalan tadi. Nah, sama uja sidin dengan masalah seperti itu tadi, ya kah? Mau batuk tuh kan gatal juga. Gatal di mana? Gatal di rakungan, ya kalau gatal batuk.
Kalau imam mandehem dan kedengaran suaranya sekedar 2 huruf, nah, tidaklah wajib makmum mufarakah karena diperkirakan dimaafkan. Kita ulang sekali lagi. Kalau imam mandehem dan kedengaran suaranya sekedar 2 huruf di dalam dehem itu tadi, tidaklah wajib makmum mufarakah. Arti mufarakah ini berpisah, artinya memisahkan diri, karena diperkirakan dimaafkan. Kalau sekedar 2 huruf aja, artinya sedikit aja. Tetapi kalau ada tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada uzur, maka wajib makmum mufarakah, ya kan? Tetapi kalau ada tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada uzur, artinya si den tu badehem kada ada apa-apa aja si imam tadi, ya kan? Serak kada apa kada timbul badehem, misal lebih 2 huruf nang keluar, ya kan? Nah itu wajib makmum mufarakah, jangan diumpati lagi, berpisah aja sudah, ya kah? Nah karena imamnya tadi kada beres ngarannya, ya. Antanya jahil kah ya, kalau antanya kada Kalau imam memanjangkan irama bacaan Fatihah dengan irama yang dapat mengubah makna, tidaklah wajib makmum mufarakah pada ketika itu, dan tidak pula pada saat ruku, tetapi boleh menantikannya karena diperkirakan lupa dan dapat disamakan dengan imam yang berdiri pada rakaat kelima atau sujud sebelum rukuk. Demikian juga tidak batal sholat dengan membaca zikir dan doa yang tidak diharamkan, jika zikir dan doa tadi bukan firman Allah, ditujukan makhluk yang lain dari Nabi dan tidak disertai dengan persyaratan. Artinya kada batal sholat dengan membaca zikir dan doa, ya kan? Misalnya kita di dalam sujud berdoa, asalnya doanya bahasa Arab, ya kah? Asal doa bahasa Arab. Jangan berdoa bahasa Indonesia, nah batal salat. Ya kah? Memang kita ketika sujud terakhir itu dibanyaki berdoa. Banyaki berdoa, tapi berdoanya bahasa Arab juga lah. Jangan bahasa Indonesia. Menolak bahasa Indonesia itu di dalam hati berdoa, dalam hati aja, kada usah keluar di muntung, kada apa aja. Tapi mun keluar di muntung bahasa Indonesia batal salatnya. Jika zikir dan doa tadi, ya kah, bukan firman Allah, ditujukan makhluk yang lain dari Nabi dan tidak disertai dengan persyaratan. Dan jika keduanya ada pada khitab bagi makhluk yang lain dari Nabi seperti manusia, jin, dan malaikat, sekalipun makhluk yang tidak berakal, umpamanya dikatakan kepada orang yang bersin, yarhamkallah, ya, yarhamkallah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu. Atau firman Allah kepada bulan Rabbi
wa rabbukallaha, rabbi wa rabbukallaha, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Atau yang bersyarat umpamanya in syafa'ullah maradi falayya itkun fa'alayya itkun, in syafa'ullahu maradi fa'alayya itkun, jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan memerdekakan budak, ujarnya. Atau Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Maka dengan semua yang seperti itu salat batal, ya kan? Salat batal. Nah, jadi maksudnya ya kah, ini kan walaupun bahasa Arab juga, tapi ada hubungannya dengan makhluk, ya kah? Ada hubungan, ada khitab dengan makhluk. Kayak yarhamkallah tadi. Mudah-mudahan ya kah Allah memberi rahmat kepadamu. Nah, orang bersin misalnya ya kah? Orang bersin alhamdulillah ya kah? Sekalinya nang apa? Yang sholat ini menjawab yarhamkallah jadinya. Padahal ini sembahyang. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Ada usah jadi jawab artinya ya kah? Ngaran kita sembahyang bang. Lain kita di luar sembahyang mendengar orang bersin alhamdulillah. Sunat kita mendoakan yarhamkallah. Asal orang membaca alhamdulillah ya kah? Bersinnya alhamdulillah jadinya. Nah, itu apa? Sunat mendoakan yarhamkallah. Amun bersinnya menyambat wancuh ya kah? Kada wajib kita ada, kada sunat kita mah mendoakan bersuahin wancuh nyanyang wancuh. Ya kah? Itu kada sunat kita mah mendoakan. Yang apa sunat mendoakan itu apabila nya membaca alhamdulillah. Lalu kita mendoakan yarhamkallah. Tapi jangan di dalam sholat ya kah? Kalau di dalam sholat itu bisa membatalkan ya kah? Atau misalnya firman Allah kepada bulan ya kah? Ini firman Allah kepada bulan, Rabbi wa rabbukumullah, ujarnya Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Itu bisa membatalkan sholat juga ya kah? Karena ada khitab ke lain. Atau apalagi yang bersyarat umpamanya in syafa'ullah maradi fa'alayya itkun, jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan memerdekakan budak. Atau Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Nah, maka dengan semua yang seperti itu sholat batal ya kah? Yang dapat disamakan dengan orang yang mengatakan seperti itu dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, sedang ia pandai berbahasa Arab. Tidak batal sholat dengan doa yang ditujukan kepada Allah dan kepada Rasul sekalipun bukan pada tahiyat. Sunat menyahut salam orang yang di dalam sholat dengan isyarat ya. Sunat menyahut salam orang yang di dalam sholat dengan isyarat sekalipun kepada orang yang tidak bisu, dengan isyarat ya dengan isyarat. Dan sunat bagi orang yang bersin di dalam sholat mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang hanya dapat didengarnya sendiri. Nah, ini orang yang sholat tadi yang bersin ya kah? Lalu mengucapkan sunat mengucapkan alhamdulillah. Tapi kadang nyaring sekadar kesannya aja.
Sekadar kasannya aja ya kah, kasan apa mendengar jorok sendirian aja, kasan sorongan aja. Kalau imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu makmum membaca juga dengan bunyi yang sama, atau istisna billah atau ista'in billah, maka batallah sholatnya jika tidak dikosotkan akan tilawah atau doa. Ini imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kah? Lalu makmum membaca juga dengan bunyi yang sama, membaca juga makmum ya kah? Atau isti'na billah atau ista'in billah, maka batallah sholatnya jika tidak dikosotkan akan tilawah atau doa. Artinya jika tidak berniat tilawah membaca atau doa, itu batal sholatnya. Demikianlah juga tidak batal sholat dengan mengatakan kata-kata dari Al-Quran, tetapi dengan qasad memberitahu dan membaca Al-Quran, umpamanya katanya kepada orang yang ingin mengambil sesuatu ya kah? Kepada orang yang ingin mengambil sesuatu nih, ya Yahya khudhil kitab ya kah? Ini memang Al-Quran yang dibacanya, cuman Al-Quran ini maksudnya menyuruh orang tadi ambil ya gitu nah ya kah? Nah, ya Yahya khudhil kitab, artinya wahai Yahya ambillah kitab. Nah itu Al-Quran, itu kada batal ya kah? Tidak batal ujar sidin, tapi yang dibaca itu Al-Quran. Dikatakan kepada orang yang ingin masuk ke rumahnya ya kan, orang yang hendak masuk ke rumah kita haratan sembahyang misalnya, lalu apa ujarnya? Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalamnya dengan aman. Yang dikosotnya membaca Al-Quran saja. Nah jadi niatnya yang itu tadi hanya membaca Al-Quran, dan memang itu Al-Quran, jangan ada niatan yang lain. Cuman kebetulan ada orang hendak mengambil sesuatu ya kah? Ada orang yang hendak mengambil sesuatu dan memang orangnya itu paham juga ya kah? Namun ada sama kada paham ya kah? Sama pare jangannya kada paham duanya ya kah? Apa ujarnya itu jadinya kah? Nah kada paham jangannya. Ini mun orangnya paham artinya oh ini menyuruh ambil artinya ya kah? Ya Yahya khudhil kitab, itu memang Al-Quran ya kah? Atau orang hendak masuk ke rumah, katok-katok ya kan misalnya itu lalu dibacanya ya kah? Udkhuluha bisalam. Ini Al-Quran lah. Apa artinya? Masuklah ke dalamnya dengan aman. Nah kada apa ya kah? Kada batal asal qasodnya tadi, niatnya tadi memang semata-mata membaca Al-Quran ya kah? Tetapi kalau dikosotnya membaca Al-Quran saja, tetapi kalau dikosotnya semata-mata memberitahu atau tidak dikosotnya sama sekali, maka batallah sholatnya karena diserupakan dengan bahasa manusia ya kah? Artinya amunnya kada ada qasad membaca Al-Quran ya kah? Qasad semata-mata memberitahu yang hendak masuk atau yang hendak mengambil sesuatu tadi, nah maka batal sholatnya.
walaupun mang dibaca Al-Qur'an juga ya kah, tapi nya kada berniat waktu membaca tadi ya kah, nya kada berniat membaca Al-Qur'an tapi berniat mahitop orang nang hendak mengambil sesuatu atau mahitop orang yang hendak masuk ke dalam rumah tadi. Dikeluarkan dari kata susunan yang berasal dari Al-Qur'an ialah susunan yang diubah dari susunan yang aslinya dari Al-Qur'an. Umpamanya ya Ibrahim salamun, ya Ibrahim salamun, maka batallah salatnya. Batallah salatnya. Tetapi kalau tidak disambung dengan kata lain, ya kah, tidak disambung dengan kata lain dan dengan qasad Al-Qur'an. Artinya mun qasodnya memang qasad Al-Qur'an, ya kah, tidaklah batal salatnya. Kalau imam atau muballigh menyaringkan suaranya membaca takbir intiqal yang dikosotnya zikir saja atau dikosotnya zikir dan memberitahukan makmum, tidaklah batal salatnya. Tetapi kalau dikosotnya sama sekali, artinya tidak dikosot sama sekali, maka batallah salatnya. Ini kan mubalik itu artinya orang nang habis imam katanya, kayak di Masjidil Haram ya kah, Masjid Nabawi, masjid-masjid besar itu pasti ada mubalik kerjin. Ya kah, ada mubalik artinya apabila imam tuh ya kah, Allahu Akbar jadi imam, lalu di belakang tuh Allahu Akbar, itu mubalik ngarannya. Nah ini harus berniat, itu adalah niat zikir, ya kah, niat zikir. Amun kada berniat zikir batal salatnya. Nah sadang jar kaum sudah ya kah. Nah sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.